Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yassirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bisalihin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah menunaikan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih di surat Al-Fil. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini kemarin kita sampaikan ada beberapa yang mesti kita perhatikan ketika membaca surat Al-Fil. Yang pertama adalah ashabil fil, bukan aus. Jadi bibirnya nggak perlu maju. Ashabil fil. Terus yang di ayat kedua pada huruf dhad, ketika dia mati dia bukan termasuk huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan. Fi tadlil, salah itu. Fi tadlil, harusnya fi tadlil. Tapi juga nggak disaktah, bukan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu disaktah namanya, berhenti sebentar. Itu juga keliru, seharusnya fi tadlil, bukan fi tadlil gitu. Yang berikutnya ta bukan to. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, itu keliru, mestinya tayran bukan tayran. Jadi bibirnya nggak usah ikut maju. Orang kita ini demen banget bibir maju. Do, so. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Bukan kho. Da, za, ra, ro. Za, sa, sya.
Sa bukan so. Sa. La bukan do. Ya. Ta bukan to. Za bukan zo. Dan seterusnya. Terus di ayat keempat, tarmihim, taur. Ini rohnya tafkhim karena sebelumnya berbaris fathah. Taur. Ini baru monyong. Tarmihim bukan tarmihim. Kalau tarmihim itu enggak pas, harusnya taur. Monyong. Kalau disuruh, "Pak, tolong dong ambilin itu." Taur. Gitu jawabnya, Pak. Taur. Kok begitu sih jawabnya? Lagi belajar tahsin. Taur. Taur dulu. Lalu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini huruf hamzah dari kata akala ya'kulu. Ma'kul berarti isim maf'ul. Ma'kul bukan ma'kul. Kita masih dengar beberapa baca faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ma'ain jadinya. Ma'kul. Salah. Taib. Kita cerita kemarin tentang Raja Abraha ini atau kisah Fil, Ashabul Fil ini. Kita ceritakan kemarin di tafsir Ibnu Katsir. Kecil banget di sana ya. Kita ceritakan bahwa Raja Abraha ini masih ada keterkaitan kisah dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu Zanuwas yang telah membunuh orang-orang beragama tauhid, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam, hampir sekitar 2.000 orang dibantai habis, dibakar di parit yang digali itu, terus dikasih minyak, dihidupkan api di sana, maka orang semua pada nyemplung ke sana. Lalu dikirimlah dari Habasyah itu oleh Najasyi 2 orang panglima perang membawa pasukan yang sangat banyak, yaitu Aryad dan juga Abrahah. Mereka kemudian menyerang ke sana itu, menghancurkan Zanuwas dengan bala tentaranya, menuntut balas. Akhirnya habislah mereka semua itu. Lalu berkuasa di sana Aryad dan Abrahah. Mereka berdua ini sama-sama ingin berebut kekuasaan. Lalu bertempurlah secara jantan satu lawan satu. Abraha nyaris kalah, udah terluka parah, tiba-tiba dia dibantu oleh salah satu pengawalnya yang membunuh Aryad. Maka Najasyi marah kepada Abraha karena dia telah bermain curang. Lalu Abraha minta maaf, nyogok dan seterusnya, sampai akhirnya Abraha membuat sebuah kanisah, gereja besar di Yaman itu yang sangat tinggi sampai disebut dengan Zulqullais namanya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat itu Qolan Suwah itu peci itu langsung jatuh saking tingginya itu. Qolan Suwah itu saking tingginya. Nggak tahu bagaimana tingginya zaman itu ya, berapa meter. Tinggi sekali. Lalu dia sesumbar, dia mengatakan pokoknya saya akan menjadikan kanisa ini bangunan yang paling megah yang akan menjadi satu-satunya tempat wisata dan juga religi. Jadi wisata religi di atas muka bumi ini. Maka orang-orang tidak perlu lagi datang ke Ka'bah, datanglah ke sini karena ini jauh lebih bagus, lebih indah dibandingkan Ka'bah. Ka'bah kan bentuknya cuma kubus gitu doang gitu ya. Kalau dulu bentuknya memanjang, enggak kotak segi empat tapi persegi panjang kalau dulu. Jadi sebelumnya itu persegi panjang, Hijar Ismail itu ada di dalam Ka'bah itu. Kalau sekarang kan kita kalau sholat di Hijar Ismail itu sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Makanya kalau sholat fardu itu mesti dikosongin. Nggak boleh sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib ada orang di situ, nggak boleh, harus kosong. Kenapa? Karena itu dalam Ka'bah. Berarti kalau ada orang sholat di situ, berarti dia posisinya di depan imam. Dan semua ulama sepakat orang hanya boleh sholat di depan imam kalau posisinya tiduran, berbaring, diikat, dibungkus pakai kain kafan, boleh di depan imam. Tapi kalau masih hidup nggak boleh, Pak. Nah, kalau udah mati di depan imam sholatin. Kalau masih hidup mesti di belakang, maka mundur semuanya, kosong. Karenanya Hijar Ismail itu aslinya di dalam Ka'bah. Jadi bentuknya cuma kotak segi empat gitu aja, bersegi panjang.
Nah, sementara Abraha dia membangun Zulqulais ini, kanisa ini sangat tinggi, megah dan bagus. Maka dia sesumbar, pokoknya semua orang itu harus datang ke sini, beribadah di sini, nggak perlu lagi ke Mekah. Maka orang Arab yang dengar itu marah mereka. Setelah itu di antara mereka ada yang berani berangkat ke Yaman itu. Setelah itu mohon maaf, malam-malam dia buang air, bahasa kasarnya berak lah ya, mohon maaf. Berak di dalam kanisa itu, lalu kotorannya itu ditebar-tebar gitu. Pas pagi harinya orang memasuk kanisa itu menyium bau yang luar biasa. Bau apa nih? Agak-agak familiar, kayak kenal, tapi masa orang buang hajat di sini? Akhirnya setelah itu diusut punya usut, ketahuanlah yang melakukan adalah orang Arab. Disampaikanlah ke Abraha, marah luar biasa Abraha, lalu dia bilang, saya ada gajahnya gitu. Untuk apa gajah ini? Untuk narik dinding Ka'bah itu biar runtuh. Karena zaman itu belum ada bulldozer. Kalau sekarang kirim bulldozer, kelar urusan. Ini di depan kita lagi bikin jalan ke makam itu, ya pakai, nggak ada atap, cuma dinding aja, gitu. Makanya dulu itu orang itu nitip harta itu di dalam Ka'bah. Jadi hartanya itu emas dan perak. Zaman dulu kan duit emas sama perak. Dibungkus, dikait, dikasih tanda, dilempar aja, taruh. Nanti diambil gitu. Ditinggal 6 bulan pergi ke Syam, 5 bulan, 4 bulan ke Yaman gitu. Aman dulu karena orang nggak berani mencuri dalam Ka'bah. Sampai kemudian ada pencuri udah kebangetan lapar kali, nekat dia. Waduh, panjat aja nih Ka'bah. Tungguin ada petir nggak nih, ada geledek nggak nih? Enggak, ternyata diambil. Nah, setelah itu maka orang Yahudi lah nyari kesempatan. Dia nggak ikut-ikutan perang, dia bikinlah tempat penyimpanan barang. Kalian yang pada sibuk perang, bingung duit naruh di mana? Sini aja, sini. Taruh situ. Ada nanti bunganya segala macam, pinjam juga begitu seterusnya. Jadilah bank sekarang ya, bunker itu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tempat sekitaran Ka'bah, yaitu suku Quraisy, untuk datang menghadap. Itu dikisahkan Raja Abraha itu sombong, dia duduk santai begini. Begitu masuk Abdul Muttalib ini sosok pemimpin yang sangat karismatik. Tak hanya karismatik, ganteng. Nggak cuma ganteng, bersih. Ada orang ganteng tapi kumal. Ganteng dia tapi dekil banget. Ya, rambut aut-autan, kuku pada panjang itu. Pakaian compang-camping, sebenarnya mah ganteng itu dia, cuman kagak dirawat gitu. Atau sebaliknya, rapi banget, necis tapi jelek. Ini nggak cocok juga nih. Abdul Muttalib itu selain tampan parasnya, memang Abdul Muttalib itu terkenal tampan. Selain itu beliau juga bersih sekali pakaiannya, berpakaian tuh karismatik gitu. Abraha dipikirnya ini orang tinggal di gurun pasir, pasti jelek, penampilan juga nggak menarik, menawan gitu. Begitu datang kepala sukunya ini, yaitu Abdul Muttalib, datang, itu Abraha yang tadi duduknya begini, langsung tegak begini. Hormat luar biasa, baru ketemu, belum ngomong apa-apa, hormat. Kamu siapa? Ana Abdul Muttalib, saya Abdul Muttalib, dari suku Quraisy. Langsung duduknya dirapiin, nah, silakan duduk. Dihormati sekali sama Abraha. Jadi Abraha yang tadinya udah underestimate dengan orang Arab, yang tinggal di gurun pasir itu, begitu datang Abdul Muttalib, ternyata sangat menawan dan karismatik gitu. Ada orang itu karismatik, Pak. Dia belum ngomong, kita udah segen duluan. Bahkan ada orang tuh saking karismatiknya itu, kalau kita duduk di samping dia, kita merasa berdosa. Ingat dosa, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah, gitu. Wah, itu orang haibahnya sangat kuat. Biasanya orang-orang yang ahli zikir itu begitu tuh. Yang tahajudnya nggak pernah lepas, puasa Senin Kamisnya nggak pernah lepas, baca Quran tilawahnya kuat, zikirnya Masya Allah. Itu orang-orang seperti itu tuh, kita baru ketemu, kita langsung jiper. Ya Allah saya banyak dosa nih, ya Allah saya nih, gitu. Ya. Tapi kalau pelaku maksiat ketemu dia, bener rajin ibadah, lu itu tuh beda ya. Nah, Abdul Muttalib itu haibahnya luar biasa, karismanya itu. Setelah itu, oke. Abdul Muttalib, kamu tahu saya sudah membawa pasukan yang sangat banyak, siap menghancurkan Ka'bah. Sekarang apa yang mau kau lakukan? Kata Abdul Muttalib, Abraha, saya datang ke sini bukan urusan dengan Ka'bah. Terus anak buah sampean itu menahan
kambing dan unta saya mohon balikin. Setelah dengar kata-kata Abdul Muthalib, ketawa Abraha. Apa kata Abraha? Abdul Muthalib, saya datang ke sini mau ngancurin tempat ibadah ente, pusat peradaban ente. Ente datang ngurusin unta, kambing yang ya elah, receh lah. Yang saya mau hancur ini Ka'bah, pusat ekonomi kalian, pusat ibadah kalian, pusat peradaban kalian. Itu yang saya mau hancurkan. Kamu sebagai pemimpin bukannya jagain itu Ka'bah, datang malah minta kambing sama unta. Ya saya tadi sudah hormat sama ente, tiba-tiba nggak ada harganya. Apa jawab Abdul Muthalib? Abraha, inna lil baiti rabban yahmihi. Baitullah itu ada Tuhan yang akan menjaga dan memeliharanya, bukan saya. Saya cuma bilangnya istilahnya khadim, pembantu atau pelayan. Makanya sampai sekarang raja-raja Arab itu nggak ada yang menamakan dirinya pemilik Ka'bah, nggak ada. Khadimul Haramain, pelayan dua rumah Allah, yaitu Ka'bah dan juga Masjid Nabawi. Ka'bah aja Raja Saudi bilangnya khadim, pelayan, pembantu. Kita baru punya musola, punya gue. Baru musola Pak, punya gue katanya. Itu Masjidil Haram yang begitu, nggak pernah tuh bilang ini adalah punya kami, nggak ada. Kami pelayan. Maka semua yang datang ke sini kami wajib melayani. Nah, mestinya begitu tuh. Jangan sholat di sini, musola gue. Ini masjid gue. Waduh, ngeri juga kalau begitu ya. Kata Abdul Muthalib, inna lil baiti rabban yahmihi. Ka'bah itu ada Rabb, Tuhan yang akan menjaga dia. Kalau ente mau berurusan dengan Ka'bah, berarti ente urusannya dengan Allah yang punya Ka'bah itu, bukan dengan saya. Saya cuma pelayan. Saya cuma melayani Ka'bah. Kalau ente mau urusan sama Ka'bah, jangan sama saya, sama yang punya. Saya cuma pelayan. Tapi unta dan kambing ini itu punya saya. Kalau anak buah ente berani macam-macam sama unta dan kambing itu, berurusan sama saya. Dengar kata-kata itu yang tadinya sudah underestimate, ketawa, diam langsung. Itu dalam sekali tuh. Ya. Yakin ini ada yang jaga. Sementara Abraha itu kan beragamanya Nasrani. Abraha, Najasyi, agamanya Nasrani, kenal Allah, tahu Allah. Maka dia mengatakan kanisah itu gereja yang saya bangun untuk beribadah nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dia meyakini ini saya yang bikin. Sementara ini Abdul Muthalib mengatakan Ka'bah bukan saya yang punya, Allah. Jadi kalau ente berurusan dengan Ka'bah, urusannya dengan Allah. Oh, digituin orang beriman, orang yang kenal Allah, jiper langsung. Oh, langsung nunduk lagi dia. Gemetar. Langsung dia bilang, siapa yang kemarin, diumumin sama pasukannya, siapa yang kemarin menangkap unta dan kambingnya Abdul Muthalib, balikin. Oh, langsung ketakutan tuh yang ambil tuh. Biasanya kita kalau datang ke sebuah kampung, kita ambil hartanya, nggak pernah tuh dilarang-larang. Kenapa sekarang dilarang? Balikin, gak usah banyak kincong. Balikin akhirnya, pergilah. Lalu setelah itu Abdul Muthalib berpesan, Abraha, satu sebelum saya meninggalkan tempat ini, apa Abdul Muthalib? Izinkan saya membawa seluruh keluarga saya dari sekitaran Ka'bah itu untuk keluar. Setelah kosong Ka'bah ini, silakan kalau kau mau menyerang silakan. Tapi tunggu kasih kesempatan saya untuk membawa keluar semuanya. Akhirnya pulanglah Abdul Muthalib menyampaikan kepada seluruh masyarakat Mekah, Abraha datang dengan pasukan yang banyak dan di antaranya ada gajah adalah untuk menghancurkan Ka'bah ini. Lalu apa yang kita lakukan Abdul Muthalib? Kita semua menyingkir. Biar dia berurusan dengan Allah, Rabbu hadzal Ka'bah. Gitu ya Abdul Muthalib? Iya. Maka semua menyiapkan barang-barangnya, pergi semua. Keluar, meninggalkan area Ka'bah itu, area Masjidil Haram. Setelah itu membuat tenda. Jauh di balik bukit, nggak ngeliat lagi, nggak ngeliat. Setelah itu Abdul Muthalib mengutus anaknya. Jadi salah satu anaknya yang terkenal sebagai penunggang kuda yang hebat, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa itu? Ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahanda Rasulullah itu adalah seorang penunggang kuda yang hebat. Abdul Muthalib mengatakan, "Nah, coba kau pergi ke atas Jabal Abi Qubais, yang bukit tempat rumah atau hotel calon mertua saya yang gagal itu, yang kalau kita masuk dari King Abdul Aziz itu sebelah kanan,
Itu kan ada bukit tuh, yang ada istana. Nah, disitulah Abdullah membawa kudanya lalu melihat ke bawah. Setelah itu dia lihat ke Ka'bah sepi masih. Lalu dia mengalihkan tatapannya ke Al-Mughammas atau Al-Mughammis, tempat di mana Abrahah dan bala pasukannya bikin tenda. Setelah itu mereka sudah siap mau menyerang. Begitu mau jalan mendekat ke Ka'bah, tiba-tiba gajah yang ditunggangi oleh Abrahah itu langsung duduk menderum, nggak mau jalan. Dipecut-pecut, dilecut, dipukul supaya bangun, nggak mau bangun. Habis itu diputar ke arah Yaman, bangun, jalan. Ditarik lagi, suruh berjalan menuju Ka'bah, nggak bangun, duduk lagi. Begitu seterusnya. Dipaksa, udah marah-marah, kenapa sih ini gajah? Pindah gajah yang lain, nggak bisa. Nggak ada yang mau jalan, binatang-binatang itu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba langit berubah menjadi agak mendung, lalu tiba-tiba datanglah burung ababil. Burung-burung itu datang dengan jumlah yang sangat banyak. Belum pernah dilihat jumlah burung yang sebanyak itu. Banyak sekali. Setelah itu tiba-tiba burung itu melempari batu kerikil yang kecil-kecil. Burungnya nggak gede-gede banget. Ada yang mengatakan burungnya sebesar, ya burung biasa, burung-burung kayak sejenis puyuh gitu. Kalau di Arab tuh banyak burung kayak sejenis puyuh gitu. Ada yang mengatakan lebih kecil dari itu seperti burung pipit. Ada yang mengatakan lebih besar dari itu seperti bebek ukurannya. Wallahu alam. Nanti kita akan bahas di Thayran Ababil tentang detail apa yang dimaksud dengan Thayran Ababil itu. Nah, setelah itu melempari batu dengan 3 butir masing-masing. Satu di bawah paruhnya, di paruhnya, satu di kaki kanannya, satu di kaki kirinya. Setelah itu dilempar, setiap kerikil yang dilempar itu tidak ada yang meleset, pasti mengenai sasaran. Semua kena. Di pasukan itu semuanya kena, dilempar oleh batu-batu kerikil itu. Begitu terkena batu kerikil, itu tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, lalu setelah itu menjalar-jalar membakar seluruh tubuhnya. Ada yang langsung terbakar habis, mati, tinggal tulang belulang saja. Ada yang sempat melarikan diri, termasuk Abrahah, ada riwayat macam-macam. Ada yang mengatakan dia sempat lari sampai ke Yaman. Di Yaman baru habis seluruh badannya terbakar. Ada yang mengatakan nggak sampai balik ke Yaman, di pertengahan jalan sudah habis. Ada yang mengatakan di situ juga dia sempat lari, tapi begitu sampai agak sekitar 100, 200 atau 500 meter sudah habis badannya ini, sisa tulang belulang dan habis. Semuanya, termasuk gajah-gajahnya kena, itu hanya tersisa hanya tulang belulangnya saja. Persis seperti aspin makul, seperti daun yang dimakan ulat. Kok enggak? Mana dia? Ya. Jadi kata Allah, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Ulat itu gimana makan daun itu? Dari pinggir pelan-pelan tapi pasti terus habis. Ya. Sisa hanya ruas tulang dari daun itu yang tersisa. Begitulah Abrahah dengan pasukannya termasuk gajah-gajahnya dilempari dengan batu itu, lalu batu itu mengenai tubuh mereka, setelah itu menjalar, membakar terus habis-habis sisa tulang-tulang. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa melihat kayak orang dimakan ini, ikan piranha itu. Masuk kakinya ke kolam, lalu ikan piranha memakan itu dagingnya, begitu diangkat tinggal tulang belulang saja. Dengan darah berceceran di mana-mana. Wah, anjerit luar biasa itu orangnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang terjadi pada pasukan Abrahah yang ada tentara bergajahnya di sana. Nah, ini menarik kata Ibnu Katsir. Raja Abrahah ketika memimpin pasukan untuk menyerang Ka'bah itu agamanya Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang lebih dekat dengan agama tauhid dibandingkan masyarakat Quraisy yang tinggal di dekat Ka'bah itu mereka musyrik. Ya, setelah Amr bin Luhai itu membawa berhala Hubal, berhala pertama dibawa ke Ka'bah itu, setelah itu masyarakat itu menjadi penyembah berhala. Quraisy itu musyrik mereka, penyembah patung.
Sementara Abraha agamanya Nasrani, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah terjadi kontaminasi ya, tapi paling tidak itu lebih dekat kepada agama tauhid dibandingkan musyrik. Tapi dalam peristiwa ini Allah justru menolong bangsa Quraisy menghancurkan Abraha yang secara agama lebih dekat kepada tauhid, menolong orang yang secara akidah, secara agama justru musyrik. Ya. Orang bertanya-tanya, kok bisa Allah membela yang musyrik kemudian menghancurkan yang mendekati agama tauhid? Kok bisa? Kata Ibnu Katsir, Allah hancurkan Abraha dan tentaranya bukan karena bangsa Quraisy lebih baik, bukan. Akan tetapi pertama itu merupakan irhas. Irhas itu apa? Irhas akan kedatangan seorang nabi yang mulia. Irhas nih, irhas. Irhas itu adalah mukjizat yang Allah berikan untuk atau sebagai prolog akan lahirnya seorang nabi atau munculnya seorang nabi. Itu disebut dengan irhas. Jadi irhas mukjizat yang Allah berikan kepada nabi di usia belum baligh atau di masa belum menjadi rasul dan nabi. Kayak Nabi Isa alaihissalam waktu masih kecil itu digendong oleh ibunda Siti Maryam bisa ngomong. Itu bukan mukjizat, itu namanya irhas karena dia masih kecil. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil itu mimpi dan seterusnya. Jadi semua nabi-nabi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi itu disebut dengan irhas. Kalau sudah jadi nabi baru namanya mukjizat. Bukan nabi, kejadian luar biasa yang terjadi disebut dengan karomah. Itu terjadi untuk orang-orang saleh dan para waliullah. Kalau model kita, saya lah terutama ya, boro-boro mukjizat, karomah, ya Allah harap semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita. Maka nggak boleh kita bilang, Ustadz, ya Allah kemarin itu saya sempat terkena corona. Kalau bukan karena mukjizat Allah Ustadz, saya nggak mungkin selamat. Nah, itu salah ngomong itu. Mukjizat itu untuk nabi. Emang Bapak nabi Pak? Bukan sih, tapi sempat pengen cita-cita jadi nabi Ustadz, cuman nggak bisa. Nggak boleh ya, tetap mukjizat itu bukan untuk kita, untuk para nabi dan rasul. Irhas saja untuk calon nabi nih. Jadi kejadian luar biasa, tentara Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan burung, gajah dengan burung. Masya Allah. Ini gajah besar, kalah sama burung yang membawa cuma kerikil-kerikil. Ya Allah, kita ini di hadapan Allah ini kecil sekali. Orang masih bisa bersombong di hadapan Allah, ya Allah. Jadi itu pertama, kenapa Allah hancurkan Abraha dan pasukannya? Karena merupakan irhas akan kemunculan seorang nabi penutup risalah. Yang kedua, goncang kaki Pak. Bahkan kalau kita lihat hotel-hotel itu, kalau musim haji, jamaah kita itu di ring berapa Pak Haji? Ring berapa jamaah kita? Ring 3 apa ring 4? Kalau nggak 3 ya 4 di Aziziyah gitu kan. Yang kalau ke masjid naik bus kan? Atau jalan kaki? Naik bis. Kalau jalan kaki mah yang VVIP, yang bayarnya 1 Innova. Nah itu baru turun hotel langsung Masjidil Haram hajinya tuh. Kalau yang kita yang daftar sekarang 20 tahun lagi baru berangkat, wah itu di Aziziyah di mana itu. Kalau mau ke Masjidil Haram naik bus. Nah, ada sih bus ya. Cuman kebanyakan akhirnya capek, udahlah salat aja di di situ ya. Tapi biasanya kalau yang semangat nginep di masjid, tidur di masjid nggak apa-apa. Yang penting bisa ibadah terus di masjid. Kecuali kalau di Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi relatif dekat semua lah itu. Ya sejauh-jauhnya juga masih bisa jalan lah itu, masih bisa dapat. Ya. Tapi itu pun banyak yang nggak dapat arbainan, itu susah juga. Dapat arbainan belum, baru 30-an. Ada yang baru 15-an, ada yang baru 20, udah baru pulang katanya. Lah kemana aja 8 hari? Nah itu dia. Belanja mulu ya. Kalau tempat belanja mah nggak ada capeknya. Giliran ke masjid, ayo sholat ke masjid, capek banget, nanti aja dah. Itu kalau selain musim haji, itu hotel-hotel itu sepi semua tuh, sepi tuh. Di musim umroh kita lihat yang di Aziziyah itu yang jauh-jauh itu sepi tuh. Ada mungkin ya beberapa kamar aja, sisanya ke atas tuh kosong. Diisinya kapan? Setahun sekali. Cukup itu untuk operasional hotel yang isinya cuma setahun sekali. Saya tanya sama beberapa orang di sana itu, mereka bilang
Sangat jauh lebih dari cukup katanya. Jadi sekali disewa itu untuk musim haji itu bisa untuk kehidupan 1 tahun ke depan. Luar biasa. Bahkan bisa lebih dari itu. Kayak teman-teman dari beberapa negara tetangga itu, mereka banyak yang jadi temus itu kan, tenaga musiman haji. Biasanya kan kalau musim haji orang Indonesia kan banyak, dan selain dari Indonesia, biasanya mahasiswa-mahasiswa di Timur Tengah itu diperbantukan ya untuk jadi tenaga musiman haji. Dapat uang saku, dikasih uang saku Pak Haji ya. Pulang dikasih tuh. Selain dapat titel haji, ngantongin duit juga itu, tebal juga tuh kantongnya tuh. Temus itu. Makanya biasanya pada berebut. Kalau nggak berebut maksudnya ngantri lah gitu. Nah itu begitu pulang, mereka bilang itu cukup untuk kehidupan 1 tahun ke depan. Luar biasa. Nah orang-orang tidak beriman atau orang jarang ibadah pun bisa dapat kemuliaannya. Quraisy ini itu mereka adalah orang-orang yang musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka melayani Ka'bah ini, mereka tinggal di situ menjaga dan merawat Ka'bah itu, maka mereka dapat kemuliaannya tuh. Saking mulianya tuh Ka'bah. Yang enggak beriman aja kebagian. Apalagi kita beriman, berkhidmah kepada rumah Allah. Oh, itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat itu. Orang non muslim aja ikut nyumbang masjid, ya, itu akan kebagian kemuliaannya, dihormati dia. Ada orang-orang non muslim itu yang nyumbang masjid banyak ya, apalagi di kita. Ada beberapa masjid pesantren Bunda Suci apa Buddha Suci itu. Yayasan Bunda Suci itu kan duitnya banyak banget itu. Nggak berseri. Wah, beberapa masjid pesantren disumbang sama dia. Bahkan banyak kita yang datang sana nyari-nyari ya. Padahal dia agama Hindu apa Buddha itu. Bunda Suci itu. Luar biasa ya. Non muslim juga, termasuk Ahok, dia cerita, dia bilang kami biasa nyumbang masjid. Tahu bener apa enggak ya, tapi dia ceritanya begitu. Kami biasa nyumbang masjid, dan bapak saya itu selalu berpesan, lu kalau menyumbang masjid jangan genteng katanya. Jangan lantai. Apa dong? Bikin pondasi. Pondasinya itu. Karena masjid suatu saat dia akan dipugar. Kalau nyumbang genteng dirombak, itu ganti yang baru. Kalau pondasi dia akan tetap ada katanya di bawah. Oh, luar biasa ya. Jadi orang berkhidmat untuk rumah Allah, non muslim saja dia dapat kemuliaan minimal di dunia. Apalagi kita yang beriman, beragama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat untuk masjid, oh itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dan keagungan Ka'bah al-Musyarrafah. Maka siogianya bangsa Quraisy bersyukur dengan 2 nikmat itu. Apa nikmatnya? Tinggal di dekat Ka'bah dan Nabi terakhir terlahir dari kalangan mereka. Ini 2 nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada masyarakat Quraisy. Maka dilanjutkan surat yang kemarin itu li'ilafi Quraisy. Karena itu masyarakat Quraisy itu memiliki kebiasaan yang setelah itu Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait. Tinggalkan kebiasaan bisnis ke Syam, ke Yaman. Udah beragama Islam, ikuti Nabi ini, berkhidmat untuk rumah Allah ini, maka semua harta yang kalian cari di Syam, yang cari di Yaman, nanti aku yang akan mendatangkannya ke Ka'bah. Aku ganti. Berapa kau dapat kemarin sekali perjalanan ke Syam? 500 juta. Kau diam aja di Mekah, kau tidak akan sengsara. Kalaupun mungkin ya ada juga susah-susahnya Ustaz. Kadang nggak makan juga Ustaz, ini gimana nih apalagi pandemi. Ya. Kadang orang kalau udah tahu diri lagi ya, datang ke masjid bukannya meramaikan malah ngotor-ngotorin terus Ustaz. Misalnya kan, udah capek, mana lapar. Ada juga saat seperti itu. Tapi kalau kita semuanya lillah, berkhidmat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memuliakan kita insyaallah. Kalaupun tidak di dunia, maka pasti dimuliakan di akhirat. Ada seorang nenek-nenek itu yang biasa datang ke masjid nyapuin sampah yang ada di masjid, diambilin, dibersihin sama dia. Lalu suatu hari dikabarkan, ya Rasul, ibu yang biasa bersih-bersih di masjid sudah meninggal. Maka kata Rasulullah, dia min ahlil jannah. Itu wanita termasuk penghuni surga. Subhanallah. Cuma mungut-mungutin sampah tuh. Apalagi kalau ada yang kita yang ngepel masjid, yang bersihin masjid, yang nyiapin kebutuhan di masjid, Masya Allah, itu pasti tuh akan bernilai pahala di sisi Allah dan Allah akan muliakan. Tidak mungkin kita memuliakan masjid, rumah Allah, dan Allah menghinakan, mustahil. Pasti Allah juga akan muliakan kita insya Allah. Tapi dengan syarat tadi, jangan kita akui masjid itu sebagai punya kita, tapi dia adalah
Baitullah, rumah Allah, maka kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berurusan dengan masjid, dia akan berurusan dengan Allah. Kalau urusannya buruk, maka dia akan berurusan buruk dengan Allah. Kalau urusannya baik, maka Allah akan memperbaiki segala urusannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berurusan baik dengan masjid ini dan masjid dimanapun tempat kita berada, sehingga dengan begitu Allah perbaiki semua urusan kita, baik urusan di dunia ini, terlebih ini barangkali kita masih di asbabun nuzul. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita baru masuk ke ayat pertama di surat Al-Fil ini. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita semua sehingga bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.